Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Laura Putri dengan NIM 25029125. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah dasar-dasar matematika dari minggu pertama hingga minggu ke-16. Langsung saja, materi pertama yaitu tentang proposisi. Pengertian pernyataan atau proposisi dan nilai kebenarannya yaitu pernyataan berbeda dengan kalimat biasa. Tidak semua kalimat merupakan pernyataan. Benar atau salah suatu pernyataan dinamakan nilai kebenaran. Nilai kebenaran pernyataan P dilambangkan dengan seperti yang tertera. Seperti huruf T kecil. Jika benar, nilai kebenarannya B, dan jika salah, maka nilai kebenarannya S. 2. Operasi pada pernyataan. Cara menggabungkan dua pernyataan atau lebih perlu menggunakan kata penghubung. Operasi pada pernyataan yang menggunakan kata penghubung dibedakan menjadi dua. 1. Operasi unar. Operasi pernyataan yang merupakan operasi unar adalah operasi negasi, tahu penyangkalan atau ingkaran. Operasi negasi hanya untuk pernyataan tunggal. Nilai kebenaran dari suatu pernyataan adalah kebalikan dari nilai kebenaran yang dimiliki pernyataan tersebut. Seperti tabel, P benar salah, negasi dari P, negasi B yaitu salah, negasi S yaitu B. 2. Operasi binar. Operasi binar merupakan operasi yang menggunakan dua pernyataan atau lebih. Operasi binar pada pernyataan dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Operasi konjungsi. Operasi konjungsi merupakan operasi yang menggunakan kata penghubung dan dilambangkan dengan seperti huruf V terbalik. Contoh, pernyataan P persegi panjang termasuk poligon. Pernyataan Q belah ketupat termasuk poligon. P dan Q persegi panjang dan belah ketupat termasuk poligon. Definisi, suatu konjungsi dari dua pernyataan bernilai benar hanya dalam keadaan kedua komponennya bernilai benar. Seperti pada tabel, P benar-benar salah-salah, Q benar-salah, benar-salah. P dan Q benar, salah-salah-salah. Lanjut. 2. Operasi disjungsi. Operasi disjungsi merupakan operasi yang menggunakan kata penghubung atau dan dilambangkan dengan seperti huruf V. Contoh, pernyataan P, 5 adalah bilangan prima. Q, 5 adalah bilangan ganjil. P atau Q, 5 adalah bilangan prima atau bilangan ganjil. Definisi, suatu disjungsi bernilai benar apabila paling sedikit satu komponennya bernilai benar. Seperti pada tabel, P benar-benar salah-salah, Q benar-salah, benar-salah, P atau Q benar-benar salah. 3. Operasi implikasi. Operasi implikasi merupakan operasi yang menggunakan kata penghubung jika, maka, dan dilambangkan dengan huruf panah. Contoh, pernyataan P, matahari bersinar. Pernyataan Q, udara terasa hangat. Jika P maka Q, jika matahari bersinar maka udara terasa hangat. Definisi, implikasi bernilai salah jika atensedan bernilai benar dan konsekuen bernilai salah. Atensedan adalah P dan konsekuen adalah Q. Pada tabel, P benar-benar salah-salah, Q benar-salah, benar-salah. Jika P maka Q, benar-salah, benar-benar. 4. Operasi bimplikasi. Operasi bimplikasi merupakan operasi yang menggunakan kata penghubung jika dan hanya jika dan dilambangkan dengan panah dua arah. Contoh, pernyataan P, segitiga ABC sama kaki. Pernyataan Q, sudut suatu alas segitiga ABC sama besar. Jika P maka Q, segitiga ABC sama kaki. P jika dan hanya jika Q, segitiga ABC sama kaki jika dan hanya jika kedua sudut alasnya sama besar. Definisi, pernyataan bimplikasi bernilai benar jika dan hanya jika kedua komponennya bernilai sama. Pada tabel, P benar-benar salah-salah, Q benar-salah, benar-salah. P jika dan hanya jika Q benar-salah, salah-benar. Materi kedua, tabel kebenaran biasa dan tabel kebenaran singkat.
Tabel kebenaran biasa. Tabel kebenaran biasa adalah suatu tabel yang memuat nilai kebenaran pernyataan majemuk. Definisi: jika pernyataan majemuk memuat n pernyataan tunggal dan berlainan, maka jumlah komposisi nilai kebenarannya adalah 2 pangkat n. Seperti pada tabel, ada P, Q, R, S. P atau Q, jika R maka S, lalu P atau Q, dan jika R maka S. Bisa dilihat pada tabel. Lalu tebal kebenaran singkat. Jika pernyataan majemuk terdiri pernyataan tunggal dan cukup kompleks, membuat pernyataan kebenaran singkat dengan cara memperhatikan jumlah pernyataan tunggal dan banyak perangkai yang digunakan. Berapa banyak perangkai dan pernyataan tunggal, berarti sebanyak itu kolom yang dibutuhkan untuk pernyataan tersebut. Sedangkan untuk banyak baris dapat dilakukan dengan cara yang sama dengan tabel kebenaran biasa. Dan untuk mempermudah, berikan nomor pada kolom sesuai urutan pengisian yang kita lakukan. Pada tabel ada jika P maka Q, jika P maka Q maka R. Di sini cara mengisinya yaitu untuk nilai jika maka di tengah, kita lihat nilai P dan Q benar-benar, maka nilainya benar. Begitu pula dengan jika P maka Q dengan R. Dilihat nilainya pada panah, lalu bandingkan dengan huruf R. Didapatlah hasil jika maka R. Lalu materi ketiga, tautologi, kontradiksi, kontingensi, converse, inverse, dan kontrapositif. Tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Terdapat tabel dengan nilai jika P maka Q dan P. Jika P maka Q dan P maka Q. Berdasarkan nilai kebenaran di atas, pernyataan jika P maka Q dan P maka Q merupakan pernyataan tautologi, dan negasi jika P maka Q dan P maka Q merupakan kontradiksi dan pernyataan yang bukan tautologi dan kontradiksi disebut dengan kontingensi. Jadi, tautologi adalah proposisi yang selalu bernilai benar. Kontradiksi adalah proposisi yang selalu bernilai salah. Sedangkan kontingensi adalah proposisi yang bisa bernilai benar dan salah, tergantung nilai komponennya. Selanjutnya, pernyataan ekuivalen. Pernyataan ekuivalen adalah dua atau lebih pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang sama persis atau makna logis yang identik dengan segala kondisi, ditunjukkan dengan simbol sama dengan 3 atau panah 2 arah seperti yang tertulis. Selanjutnya, converse, inverse, dan kontraposisi. Definisinya yaitu converse dari implikasi jika P maka Q adalah Q maka P. Inverse dari implikasi jika P maka Q adalah jika negasi P maka negasi Q. Kontraposisi dari implikasi jika P maka Q adalah negasi Q, jika negasi Q maka negasi P. Contoh soal. Berdasarkan definisi di atas, tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan implikasi. Jika saya memahami materi logika, maka saya akan menjadi profesor. Penyelesaian. Di sini kita tentukan dahulu yang mana P dan mana Q. Yang P, saya memahami materi logika. Q, saya akan menjadi profesor. Untuk converse, kita sesuaikan dengan definisi yang ada. Jadi memperoleh hasil jika saya akan menjadi profesor, maka saya memahami materi logika. Inverse, jika saya tidak memahami materi logika, maka saya tidak akan menjadi profesor. Kontraposisi, jika saya tidak akan menjadi profesor, maka saya tidak memahami materi logika. Selanjutnya, materi keempat, pengertian argumen, inferensi induksi, inferensi deduksi, pembuktian validitas argumen. Pengertian argumen yaitu serangkaian pernyataan atau premis yang mengarah ke kesimpulan logis untuk membuktikan suatu kebenaran. Contoh, summa bilangan genap habis dibagi 2, premis 1. 16 di bilangan genap, premis 2.
Jadi, 16 habis dibagi 2 adalah kesimpulan. Penyelesaiannya, jika P maka Q premis 1, P premis 2, kesimpulan Q adalah kesimpulan. Selanjutnya metode induksi. Penarikan kesimpulan atau inferensi dari premis-premis terhadap konklusinya. Bisa benar, tetapi bisa juga salah, karena premisnya masih mungkin. Inferensi dari premis-premis menuju konklusi yang hanya berdasarkan kemungkinan saja dinamakan inferensi induksi. Selanjutnya metode deduksi. Pengambilan kesimpulan tanpa berdasarkan kemungkinan, ini yang dinamakan metode deduksi. Metode deduksi terbagi atas aturan penarikan kesimpulan, aturan penggantian, aturan pembuktian kondisional, aturan pembuktian langsung, aturan pembuktian tautologi, dan metode penetapan nilai kebenaran. Materi kelima, aturan penarikan kesimpulan, aturan penukaran dan ekuivalen. Satu, aturan penarikan kesimpulan. Terdapat modus ponens dengan jika P maka Q, P kesimpulan Q. Modus tollens, jika P maka Q, negasi Q, kesimpulan negasi P. Simplikasi, P dan Q, kesimpulan P atau kesimpulan Q. Konjungsi, P, Q, kesimpulan P dan Q. Hipothetical silogisme, jika P maka Q, jika Q maka R, kesimpulan jika P maka R. Disjungtif silogisme, P atau Q, jika P, negasi P, kesimpulan Q. Konstruksif dilema, jika A maka B, jika C maka D, A atau C, kesimpulan B atau D. Destruktif dilema, jika A maka B, jika C maka D, negasi B atau negasi D, kesimpulan negasi A atau negasi C. Aturan penggantian. 2. Aturan penggantian. Ada De Morgan teorem, negasi P dan Q ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Negasi P atau Q ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Commutation, P dan Q ekuivalen Q atau P. Negasi P atau Q, negasi P atau Q ekuivalen Q atau P. Association, P atau Q atau R ekuivalen P atau Q atau R. P dan Q atau R ekuivalen P dan Q atau R. Distribution, P dan Q atau R ekuivalen PQ dan P dan R. PQ atau P dan R. P atau Q dan R ekuivalen P atau Q dan P atau R. Double negation, P ekuivalen negasi P. Transposition, P jika P maka Q ekuivalen negasi, jika negasi Q maka negasi P. Material implication, jika P maka Q ekuivalen negasi P atau Q. Material equivalent, P ekuivalen Q ekuivalen jika P maka Q dan jika Q maka P. P ekuivalen Q ekuivalen P dan Q atau negasi P dan negasi Q. Exportation, P dan Q, jika P dan Q maka R ekuivalen jika P maka jika Q maka R. Tautologi, P ekuivalen P dan P. P ekuivalen P atau P. Contoh soal, buktikan argumen berikut valid. Jika A atau B maka C dan D. Negasi C, kesimpulan negasi C. Bukti, jika A atau B maka C dan D premis. Negasi C premis, kesimpulan negasi C. Negasi C atau negasi D 2 at. Negasi C dan D 3 De Morgan. Negasi
A atau B 1,4 mt. Negasi A dan negasi B 5 De Morgan. Negasi B 6 simplifikasi. Argumen valid. Materi ke-6, aturan pembuktian kondisional, pembuktian tak langsung, dan pembuktian tautologi. 1. Aturan pembuktian kondisional. Cara menggunakan aturan pembuktian kondisional dengan menambahkan premis yang didapat dari anteseden konklusinya. Jadi seolah-olah kita menarik pernyataan pada konklusi yang kemudian kita tempatkan pada premis-premisnya. Langkah selanjutnya adalah menurunkan konsekuensinya sebagai konklusi argumen yang akan dibuktikan. 2. Aturan pembuktian tak langsung. Aturan pembuktian tak langsung memperlihatkan bagaimana argumen dapat dibuktikan validitasnya jika kita mengkombinasikan premis-premis dengan penyangkalan konklusinya sedemikian rupa sehingga diperoleh sebuah kontradiksi. 3. Aturan pembuktian tautologi. Setiap pernyataan implikasi berkorespondensi dengan aturan argumen yang premisnya adalah anteseden, sedangkan konklusinya adalah konsekuennya. Jika argumen valid, maka artinya pernyataan yang kita buktikan itu merupakan tautologi. Pembuktian tautologi dapat menggunakan aturan penarikan kesimpulan, aturan penggantian, pembuktian tak langsung, ataupun pembuktian kondisional. 4. Pembuktian invaliditas argumen atau metode penetapan nilai kebenaran. Sebuah argumen dikatakan tidak valid jika ada suatu kemungkinan situasi di mana premis argumen tersebut dalam keadaan benar, sedangkan konklusinya dalam keadaan salah. Hal ini terjadi paling sedikit satu substansi saja dengan premis-premis yang benar dan sebuah konklusi yang salah. Contoh soal pembuktian kondisional. Buktikan validitas untuk argumen. Jika A, maka jika B, maka C. Jika C, maka D dan E. Kesimpulan, jika A, maka jika B, maka D. Jika bukti, jika A, maka jika B, maka C, premis. Jika C, maka D dan E, premis. Kesimpulan, jika A, maka jika B, maka D. A, B, jika B, maka D, CP. B, D, CP. Jika B, maka C 1,3 MP, 1,3 MP. C 5,4 MP. D dan E 2,6 MP. D 7 simpli. Argumen valid. Materi ke-7, fungsi kuantor pembuktian validitas argumen berkuantor. 1. Fungsi proposisi. Setiap pernyataan tunggal, subjek dan predikatnya mempunyai tafsiran yang tergantung pada hubungan antara satu sama lainnya. Misalnya, bagaimana subjek dituliskan oleh predikatnya dalam pemberian simbol terhadap pernyataan tunggal digunakan huruf kecil. Misal A sampai Z. Bagi ciri khusus untuk pernyataan digunakan huruf kapital. Contoh, misalnya kita ingin membuktikan argumen berikut. Semua kucing adalah hewan menyusui. Papi adalah seekor kucing. Jadi, papi adalah hewan menyusui. Pembuktian validitas argumen seperti di atas tergantung pada struktur logis pernyataan non-majemuk tersebut dan makna terkandung di dalamnya. Untuk argumen di atas, papi dengan P, sedangkan seekor kucing dengan K, hewan menyusui dengan H. Untuk memberi simbol pernyataan tunggal, dapat memberi notasi pada predikatnya dengan meletakkan simbol predikat itu di sebelah kiri subjeknya. 2. Kuantor umum. Perhatikan pernyataan semua manusia adalah fana. Pernyataan tersebut dapat kita ganti dengan untuk setiap objek itu fana. Kata objek itu merupakan kata ganti dari kata objek. Sebelumnya, kata objek itu merupakan variabel individual yang bisa diganti dengan lambang X. Sehingga diperoleh untuk setiap X adalah fana, atau dengan memberi simbol dapat juga ditulis dengan untuk setiap X, MX. Pernyataan untuk setiap semuanya X disebut kuantor universal atau kuantor umum dan dilambangkan dengan seperti huruf A terbalik dan X. Kuantor khusus. Perhatikan pernyataan sesuatu adalah fana dapat diganti dengan ada paling sedikit satu yang fana, ada sekurang-kurangnya satu yang fana, ada paling sedikit satu objek sedemikian rupa sehingga objek itu adalah fana, ada paling sedikit satu X sedemikian rupa sehingga X adalah fana, atau ada paling sedikit satu X sedemikian rupa sehingga MX. Pernyataan ada paling sedikit satu X sedemikian rupa sehingga dinamakan kuantor khusus atau kuantor
eksistensial dan dilambangkan dengan seperti huruf E terbalik. Dengan menggunakan simbol tersebut, maka pernyataan ada paling sedikit satu X sedemikian rupa sehingga MX dapat ditulis dengan seperti huruf terbalik E, X, MX. Negasi pernyataan berkuantor. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Beberapa mahasiswa menganggap kalkulus sukar. 2. Tidak ada mahasiswa yang suka menyontek. Pernyataan 1 merupakan negasi dari semua pernyataan semua mahasiswa tidak menganggap kalkulus sukar. Sedangkan pernyataan 2 merupakan negasi dari beberapa mahasiswa suka menyontek. Pernyataan tak ada mahasiswa yang suka menyontek sama dengan semua mahasiswa tak suka menyontek. Ini berarti pernyataan 2 sebenarnya masih mempunyai bentuk kuantor jika semuanya X sehingga MX. Untuk semuanya X maka MX sehingga MX. 5. Pembuktian validitas argumen berkuantor. Untuk membuktikan keabsahan suatu argumen dapat dilakukan dengan memahami 4 aturan ini. 1. Universal instantiation atau disingkat menjadi UI. Kuantor umum dari sebuah fungsi proposisi hanya benar jika dan hanya jika semua substitusi fungsi proposisi yang benar. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa substansi sebuah fungsi proposisi dapat ditarik secara valid dari kuantor umumnya. Aturan ini dapat dinyatakan dengan untuk semuanya X sehingga MX per kesimpulan MA, di mana A adalah lambang individual. Contoh, perlihatkan bukti langsung pembuktian validitas argumen berikut. Semua kucing adalah hewan menyusui. Papi adalah seekor kucing, jadi papi adalah hewan menyusui. Sebelum argumen di atas dibuktikan, terlebih dahulu misalkan KX, X adalah seekor kucing, HX, X adalah hewan menyusui, P merupakan lambang individual untuk papi. Bukti. Untuk semua X, KX, jika KX maka HX, KP, kesimpulan HP, jika HKP maka HP 1 UI, HP 3,2 MP. 2. Universal Generalization disingkat jadi UG. Proses penarikan kesimpulan sifat suatu individu dari sifat individu lain yang sejenis, sehingga sifat tersebut dapat disimpulkan berlaku umum dan berlaku pula untuk sembarang individu dinamakan dengan Universal Generalization disingkat dengan UG. UG dapat dinotasikan dengan MA per untuk semuanya X sehingga MX A adalah lambang individual. Contoh, semua mahasiswa adalah manusia. Tak ada manusia yang hidup 1000 tahun. Jadi tak ada mahasiswa yang hidup 1000 tahun. Sebelum dibuktikan, dimisalkan AX, X adalah seorang mahasiswa, BX, X adalah manusia, CX, X hidup 1000 tahun. Bukti. Untuk semuanya X, jika AX maka BX premis. Untuk semuanya X, jika BX maka negasi CX premis. Kesimpulan, jika untuk semuanya X, jika AX maka negasi CX. Jika AA maka BA 1 UI. Jika BA maka negasi CA 2 UI. Jika AA maka negasi CA 3,4 HS. Untuk semuanya X, jika AX maka negasi CX 5 UG. 3. Existential Generalizations disingkat EG. Kuantor eksistensial sebuah fungsi proposisi adalah benar jika dan hanya jika paling sedikit satu substitusi yang bernilai benar. Existential generalization dapat dinyatakan dengan MA per kesimpulan paling tidak hanya sedikit X sehingga MX adalah lambang individual. Contoh, setiap bilang prima adalah bilangan asli. Jadi jika dua bilang prima maka beberapa bilang prima adalah bilangan asli. Misalkan PX, X adalah bilang prima. 4. Existential instantiation atau disingkat EI dapat diambil suatu konstanta individual selain A, misalnya Y, yang tak pernah muncul dalam pembuktian yang sedang dilakukan. Dengan adanya konstanta individual Y dapat ditarik konklusi dari kuantor eksistensial sebuah fungsi proposisi yang mengandung lambang Y. Aturan tersebut dinamakan existential instantiation atau disingkat EI dan dapat dinyatakan dengan setidaknya hanya
ada 1X sehingga MX per kesimpulan MY. Y adalah bilangan individual selain A. Contoh soal, semua mahasiswa pemenang beasiswa adalah mahasiswa yang berprestasi. Beberapa mahasiswa matematika adalah pemenang beasiswa. Jadi, beberapa mahasiswa matematika adalah mahasiswa yang berprestasi. Bukti, untuk semuanya X, jika PX maka BX premis. Setidaknya ada 1X. Jika MX dan PX premis. Kesimpulan, untuk setidaknya ada 1X, MX dan BY. MY dan PY 2 EI. Jika PY maka BY 1 UI, PY 3 simpli, BY 4,5 MP, MY 3 simpli, MY dan BY 8,7 konjungsi. Setidaknya hanya ada 1 X, MX dan BY 9 EG. Materi ke-8, induksi matematika. Induksi matematika adalah metode pembuktian untuk proposisi bilangan bulat untuk suatu pernyataan tertentu yang melibatkan sebuah bilangan asli n. Jika kita dapat menunjukkan bahwa 1. Pernyataan itu benar untuk n sama dengan 0, dan 2. Pernyataan itu benar untuk n sama dengan k tambah 1. Dengan mengasumsikan bahwa pernyataan itu benar untuk n sama dengan k besar dari n 0, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pernyataan itu benar untuk semua bilangan asli n besar dari n0. Langkah 1 dinamakan basis induksi, sedangkan langkah 2 dinamakan langkah induksi. Di samping itu, asumsi bahwa pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k, dan langkah 2 biasanya dinamakan hipotesis induksi. Contoh soal, buktikan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah sehingga n sama dengan n kali n tambah 1 per 2 untuk semua n besar dari 1. Penyelesaian, misalkan Pn menyatakan 1 tambah 2 tambah 3 tambah sehingga n sama dengan n kali n tambah 1 per 2 untuk semua n besar dari 1. Langkah 1, basis induksi. Akan dibuktikan P1 benar untuk n sama dengan 1. Perhatikan bahwa 1 sama dengan 1 dikali 1 tambah 1 per 2, 1 kali 2 per 2, 2 per 2 sama dengan 1. Jadi basis induksi benar. Langkah induksi, misalkan PK benar, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah sehingga K sama dengan K dikali K tambah 1 per 2. Akan dibuktikan P K tambah 1 juga benar, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah sehingga K tambah K tambah 1 sama dengan K tambah 1 K tambah 1 tambah 1 per 2. Perhatikan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah sehingga K tambah K tambah 1 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah sehingga K tambah K tambah 1. K kali K tambah 1 per 2 tambah K tambah 1. K pangkat 2 tambah K tambah 2 K tambah 1 per 2. K pangkat 2 tambah 3K tambah 2 per 2 sama dengan K tambah 1 K tambah 2 per 2 K tambah 1 K tambah 1 tambah 1 per 1 untuk semua K besar dari 1. Karena 1 dan 2 benar, maka terbukti bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah sehingga n sama dengan n kali n tambah 1 per 2 juga benar. Materi ke-10, pengertian himpunan dan jenis-jenis himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek yang jelas, terdefinisi dengan baik dan dapat dibedakan satu sama lain. Objek dalam himpunan disebut anggota atau elemen. Himpunan dilambangkan dengan huruf kapital, misal A, B, U, sedangkan elemennya dengan huruf kecil atau angka. Notasi keanggotaan: X elemen A, X adalah anggota A, atau X bukan elemen A, berarti X bukan anggota A. Jenis-jenis himpunan. Berikut jenis-jenis himpunan utama. 1. Himpunan kosong, yaitu himpunan tanpa anggota. Contoh himpunan bilang ganjil yang habis bagi 2. 2.
Himpunan hingga yaitu jumlah anggota terbatas. Contoh, himpunan bulan dalam setahun. Himpunan tak hingga, jumlah anggota tak terbatas. Contohnya himpunan semua bilangan bulat. Lalu himpunan semesta, kumpulan semua objek yang menjadi fokus pembahasan. Himpunan bagian atau A irisan B, semua elemen A ada di B. Himpunan sama, A sama dengan B. Elemen A dan B sama persis. Oke, gabungan. Contoh soal, diberikan himpunan S sama dengan A, B, C, D, E, F, G. Himpunan A sama dengan A, B, C, D. Dan himpunan B, C, D, E, F. Tentukan himpunan gabungan dari A dan B dan jelaskan langkah-langkahnya. Langkah-langkah penyelesaian. 1. Tuliskan anggota masing-masing himpunan secara jelas. Himpunan S, A, B, C, D, E, F, G. Himpunan A, A, B, C, D. Himpunan B, C, D, E, F. Lalu identifikasi semua elemen dari A dan B. Elemen A, A, B, C, D. Elemen dari B, C, D, E, F. Gabungkan semua elemen hingga pengulangan elemen yang muncul di A dan B atau B adalah A, B, C, D, E, F. Elemen C dan hanya ditulis sekali karena tak perlu diulang. Kesimpulan, himpunan gabungan dari A dan B adalah A, B, C, D, E, F. 11. Operasi himpunan. Operasi himpunan adalah proses untuk menggabungkan atau memodifikasi satu atau lebih himpunan untuk membentuk himpunan baru. Ada beberapa jenis operasi utama, yaitu gabungan, irisan, komplement, selisih, dan hasil kartesius. Contoh soal, diberikan himpunan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan A bilangan ganjil di S dan B bilangan kelipatan 3 di S. Tentukan gabungan A dan B. Langkah-langkah, tentukan anggota himpunan A dan B. Himpunan A bilangan ganjil di S, bilangan ganjil yang tak berarti bilangan tidak habis dibagi 2. Jadi A adalah 1, 3, 5, 7, 9. Himpunan B bilangan kelipatan 3 di S. Bilangan kelipatan 3 adalah bilangan yang habis dibagi 3. Jadi himpunan B, elemen dari himpunan B yaitu 3, 6, 9. Lalu materi ke-12, aljabar himpunan, prinsip dualitas dan himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek yang jelas dan dapat dibedakan dengan anggota yang disebut elemen. Dilambangkan dengan huruf kapital, elemen dengan huruf kecil atau angka. Aljabar himpunan adalah kumpulan hukum atau sifat yang mengatur operasi pada himpunan, gabungan, seperti gabungan, irisan, komplement. Sifat-sifat ini digunakan untuk menyederhanakan atau membuktikan hubungan antar himpunan. Selanjutnya, prinsip dualitas. Pada aljabar himpunan, setiap rumus atau hukum yang benar akan tetap benar jika kita menukar. Seperti gabungan dengan irisan, himpunan kosong dengan himpunan semesta. Contoh soal, diberikan himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 2, 3, 4, himpunan C 4, 5, 6. Tuliskan bentuk dual dari sifat tersebut dan verifikasi apakah benar. Penyelesaian, bentuk dual dari sifat asli yaitu A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. A gabungan B irisan C sama dengan A gabungan B irisan A gabungan C. Lalu dualnya yaitu kebalikan, berarti A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Verifikasi bentuk dual. Hitung sisi kiri A irisan B gabungan C. Hitung B irisan gabungan C 2, 3, 4, 5, 6. Irisan dengan A 1, 2, 3, irisan 2, 3, 4, 5, 6 sama dengan 2,3. Sisa kiri sama dengan 2, 3. Langkah, hitung sisi kanan. A irisan B gabungan A irisan C. Hitung A irisan B yaitu 2,3. Hitung A irisan C, elemen tidak ada elemen sama atau himpunan kosong. Gabungan kedua hasil irisan yaitu 2
dan 3. Gabungan himpunan kosong sama dengan 2,3 sisi kanan 2 dan 3. Kesimpulan, bentuk dual benar sesuai prinsip dualitas. Materi ke-13, pengertian fungsi satu-satu, fungsi atau injektif, fungsi pada surjektif, dan fungsi bijektif. Pengertian fungsi adalah hubungan antara dua himpunan, yaitu himpunan domain dan himpunan kodomain, di mana setiap elemen pada domain dipetakan ke tepat satu elemen pada kodomain. Dilambangkan dengan F jika D menuju K dengan aturan pemetaan Y sama dengan Fx. X adalah elemen domain, Y adalah elemen kodomain yang disebut bayangan dari X. Fungsi satu-satu atau injektif. Fungsi F D menuju K disebut injektif jika setiap elemen pada kodomain yang memiliki bayangan berasal dari satu elemen pada domain. Artinya, jika F X1 sama dengan F X2, maka X1 sama dengan X2. Fungsi pada atau surjektif. Fungsi F D menuju K disebut surjektif jika setiap elemen pada kodomain memiliki paling tidak satu bayangan dari elemen pada domain. Artinya, untuk setiap Y elemen K terdapat X elemen D sehingga Fx sama dengan Y. Fungsi bijektif. Fungsi disebut bijektif jika sekaligus merupakan fungsi satu-satu atau injektif dan fungsi pada atau surjektif. Fungsi bijektif memiliki inverse, fungsi balik yang juga merupakan fungsi. Contoh soal diberikan F R menuju R dengan Fx sama dengan 2x tambah 1. Buktikan bahwa F adalah fungsi pada. Langkah-langkah verifikasi, ambil sembarang Y elemen R kodomain, cari X sehingga Fx sama dengan Y, 2x tambah 1 sama dengan Y. Untuk selesaikan, untuk X 2x sama dengan Y kurang 1 sehingga X sama dengan Y kurang 1 per 2. Karena Y elemen R, maka X sama dengan Y kurang 1 per 2 juga berada di R atau domain. Kesimpulan, untuk setiap Y ada X yang memenuhi, jadi F adalah fungsi pada. Materi ke-14 yaitu fungsi komposisi inverse dari fungsi dan fungsi inverse. Fungsi komposisi adalah gabungan dua atau lebih fungsi di mana hasil dari satu fungsi digunakan sebagai masukan fungsi lain. Dilambangkan G bundaran Fx dengan G Fx. Inverse dari fungsi-fungsi inverse. Kedua istilah ini sering digunakan secara bersama. Fungsi inverse adalah fungsi yang membalikkan hasil dari fungsi aslinya, dilambangkan dengan f min 1x dengan syarat fungsi pangkat min 1x dengan syarat fungsi aslinya adalah bijektif. Contoh soal, misalkan fx sama dengan 2x tambah 1 dan gx sama dengan x kurang 3. Hitung g bundaran f 2 dan F bundaran G 2. Penyelesaian, untuk G bundaran F2 hitung F2 sama dengan 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 5. Masukkan hasilnya yaitu 5 ke dalam GX. Berarti G5 sama dengan 5 kurang 3 sama dengan 2. Jadi G bundaran F2 sama dengan 2. Untuk F bundaran G2 berarti hitung G2 nya. G2 sama dengan 2 kurang 3 sama dengan min 1. Masukkan hasilnya ke Fx. F min 1 sama dengan 2 kali min 1 tambah 1 sama dengan min 1. Jadi F bundaran G 2 sama dengan min 1. Hasil kali materi ke-15, hasil kali himpunan dan grafik fungsi. Misalkan A dan B adalah himpunan. Hasil kali kartesian A dengan B, simbol A kali B adalah himpunan semua pasangan berurutan A, B dengan A elemen A dan B elemen B. A kali B sama dengan A, B, A elemen A, B elemen B. Secara umum hasil kali kartesian A1, A2, hingga AN didefinisikan sebagai A1 kali A2 kali hingga kali AN sama dengan A1, A2 hingga AN A1 elemen A2 hingga AN, hingga AN elemen AN. Contoh soal, misalkan A sama dengan A, B, C. B sama dengan tanda tanya dan C sama dengan 1,2. Hitunglah A kali B dan A kali B kali C. Penyelesaian, A kali B berarti kita kalikan elemen A dengan elemen B mendapatkan A,
koma tanda tanya, A koma tanda tanya, A koma tanda tanya, B kali tanda tanya, B koma tanda tanya, B koma tanda tanya, C koma tanda tanya, C koma tanda tanya, C koma tanda tanya. A kali B kali C sama dengan kita kalikan hasil dari A kali B yang sudah kita dapatkan dengan elemen C. Berarti A koma tanda tanya, koma 1, A koma tanda tanya, koma 2, A koma tanda tanya, koma 1, A koma tanda tanya, koma 2, A koma tanda tanya, koma 1, A koma tanda tanya, koma 2, B koma tanda tanya, koma 1, B koma tanda tanya, koma 2, B koma tanda tanya, koma 1, B koma tanda tanya, koma 2, B koma tanda tanya, koma 1, B koma tanda tanya, koma 2, dan seterusnya. Materi ke-16 yaitu relasi. Pengertian relasi adalah hubungan antara himpunan dari daerah asal, domain, dan daerah kawan ke domain. Anggota himpunan dari daerah asal dipasangkan dengan anggota dari daerah kawan sesuai dengan relasinya. Penyajian bentuk relasi A. Diagram panah. Anggota himpunan P berelasi dengan anggota himpunan Q dengan relasi berumur. Hal tersebut ditunjukkan dengan arah panah seperti gambar. Lalu diagram kartesius. Diagram kartesius merupakan diagram terdiri atas sumbu X dan Y. Berdasarkan himpunan pada diagram panah sebelumnya, jika dibuat pada diagram kartesius, anggota himpunan P terletak pada sumbu mendatar atau sumbu X, sedangkan anggota himpunan Q terletak pada sumbu tegak atau sumbu Y. Relasi yang menghubungkan himpunan P dan Q ditunjukkan oleh noktah, seperti pada gambar. Himpunan pasangan berurutan. Relasi yang menghubungkan himpunan satu dan himpunan lainnya dapat disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Dengan menggunakan data sebelumnya, cara penulisan anggota himpunan P ditulis pertama, sedangkan anggota himpunan Q menjadi pasangannya. Contoh, R sama dengan Siska, 7, Adit, 7, Tina, 10. Lalu relasi inverse. Definisi relasi inverse dinyatakan dengan R pangkat min 1 sama dengan B, A, B elemen R. Sifat-sifat relasi. 1. Relasi refleksif. Definisi termasuk relasi refleksif jika dan hanya jika untuk semuanya A elemen A maka A, elemen R. Relasi simetris. Definisi relasi simetris jika dan hanya jika untuk semuanya A, B elemen A, B elemen R maka B, A elemen R. Relasi transitif. Definisi relasi transitif jika dan hanya jika untuk semuanya A, B, C elemen A, B, C elemen R maka A, C elemen R. Relasi antisimetris. Definisi relasi antisimetris jika dan hanya jika untuk semuanya A, B elemen A, B, A elemen R maka A sama dengan B. Relasi ekivalen. Jika relasi memenuhi relasi refleksif, simetris, dan transitif, maka relasi tersebut dikatakan relasi ekivalen. Contoh soal, diketahui M sama dengan 2, 4, 9, 15. N sama dengan 2, 3, 5, 6. Himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi kelipatan dari himpunan M ke N adalah penyelesaian. Kelipatan dari berarti kelipatan dari angka tersebut. Berarti M menuju N. Kelipatan 2 adalah 2, kelipatan 4 adalah 2, kelipatan 9 adalah 3, kelipatan 15 adalah 3, kelipatan 15 adalah 5. Sedangkan 6 tidak ada. Berarti hasilnya yaitu 2,2, 4,2, 9,3, 15,3, 15,5. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik di pengucapan simbol, pengetikan kata-kata, dan pengetikan simbol lainnya. Saya ucapkan mohon maaf. Lalu saya ucapkan juga terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.